ketika Prabowo dihukum, semuanya menjauh dari Prabowo, gitu ya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang setia kepada Prabowo Subianto. Ada dua dari tim Mawar ini yang masih dipercaya Presiden Prabowo dalam pemerintahan pusat. Ya. Yang pertama itu tadi, Letnan Jenderal Nugroho Budi Sulistyo itu menjadi Kepala Badan Siber Sandi Negara. Letnan Jenderal Jaka Budi Utama atau Joko Budi Utomo menjadi Dirjen Bea Cukai. Kasus judol, pinjol, benjol atau apapun pasti akan diungkap lewat Badan Siber Sandi Negara yang sekarang digawangi oleh mantan tim Mawar juga. Sri Mulyani sedang dipantau oleh Presiden Prabowo. Lo jadi Menteri Keuangan ternyata banyak juga nih bocor seperti ini. Anda nggak bisa, harus di backup. Penempatan Jaka Budi Utama di Bea Cukai itu untuk mengamputasi mafia, korupsi, mafia hitam, mafia dokumen, dan lain-lain di Bea Cukai yang harus ditumpas. Presiden Prabowo ini sedang membersihkan korupsi yang dilakukan selama 10 tahun kemarin, era Presiden Jokowi. Kan baru saja juga ditangkap nih staf khusus Menteri Pendidikan. Bagaimana jejak langkah dari tim Mawar yang pernah mengebohkan Republik ini? Sebuah tim yang terbentuk pada bulan Juli tahun 1997 dan kemudian sampai 98 menghadapi Mahkamah Militer, terlibat di dalam proses penculikan para aktivis. Ada 9 aktivis yang kemudian bisa kembali, tapi ada 13 yang tidak kembali. Untuk dibicarakan lagi masalah ini, kita hadirkan seorang jurnalis senior yang mendalami masalah-masalah militer, masalah pertahanan, masalah keamanan, dan juga dosen dari Universitas Nasional, Bang Slamet Ginting. Iya. Selamat datang, Bang. Selamat datang juga. Ya. Agak kagok saya nih, Bang, bicara masalah tim Mawar. Karena tim ini begitu membius, padahal sudah menghadapi satu proses hukum. Apa yang Bang lihat? Kenapa orang membicarakan tim Mawar ini begitu lama? Iya, dalam sejarah militer Indonesia itu sudah 3 kali dibentuk Dewan Kehormatan. Pertama 1952 itu namanya Dewan Kehormatan. Yang diperiksa itu adalah Kolonel Bambang Supeno. Itu diperiksa oleh TB Simatupang waktu itu. Itu kasusnya dia membuat mosi tidak percaya terhadap Kasat A.H. Nasution, melaporkan kepada Presiden Soekarno itu tidak etis dari hierarki militer. Maka dia diperiksa. Yang kedua, Dewan Kehormatan Militer tahun 1991, waktu itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Faisal Tanjung. Itu yang diperiksa adalah Pangdam Udayana, Maijen Sintong Panjaitan, lalu Panglima Komando Operasi Timur Timur, Brigjen Rudolf Warau, dan juga Kapten Coki Aritonang. Coki Aritonang? Iya. Nah, menarik memang. Ini dalam kasus apa nih, Bang? Itu kasus Santa Cruz di Timur Timur. Nah, yang menewaskan jurnalis Australia? Bukan. Warga tim-tim begitu ya. Nah, ini menarik ya bahwa kemudian Faisal Tanjung sebagai ketua Dewan Kehormatan Militer itu merekrut teman-teman seangkatannya. Memang harus di atas dari Sintong Panjaitan, lulusan Akademi Militer 1963, Faisal Tanjung 1961. Jadi dia ambil waktu itu juga sekretarisnya itu Irjenat, Maijen Setiana, kemudian
sekretarisnya adalah Maijen Tony Hartono, Gubernur Akmil, itu sama-sama 61. Jadi rata-rata itu semuanya 61. Ada satu yang dari 62, Maijen Suryadi Sudirja, asisten Sospol Kasospol ABRI pada saat itu, untuk memeriksa Sintong Panjaitan. Nah, jadi memang kesalahan itu dianggap bukan karena Sintong Panjaitan posisinya Pangdam Udayana. Nah, Timor Timur itu di bawah Pangdam Udayana. Disitulah step bagaimana kalau ada tentara yang salah, 2 step ke atas itu harus menanggung akibat. Nah, Sintong Panjaitan menanggung akibat dari situ. Lalu dicopot jabatannya sebagai Pangdam Udayana, tapi terus karir militernya juga berhenti. Rudolf yang dipecat gitu ya. Rudolf kenapa dipecat? Karena dia yang paling bertanggung jawab waktu itu. Artinya diberhentikan dari dinas militer. Nah, ini yang menarik adalah Faisal Tanjung hanya ngomong sekali, setelah itu nggak pernah bicara apa-apa. Ya, selesai itu kasus. Nah, yang menarik adalah Dewan Kehormatan Perwira pada tahun 1998 ini, yang dipimpin waktu itu oleh Dewan Kehormatan Perwira ini dipimpin oleh Kasat Jenderal Subagio HS, lalu wakilnya adalah Letnan Jenderal Fahru Roji, kemudian sekretarisnya Letnan Jenderal Jamari Caniago. Nah, kemudian anggotanya adalah Letnan Jenderal Yusuf Kartanegara, Letnan Jenderal Ari Kumaat, lalu ada Letnan Jenderal Agung Gumelar, Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, yang menarik adalah dari semua anggota Dewan Kehormatan Perwira tersebut, semuanya diam, artinya tidak pernah bersuara. Cuma Agung Gumelar saja yang terus menyuarakan peristiwa ini jadi seperti ritual pada waktu pemilu dan pilpres ya. Semuanya diam. Nah, berarti ada apa dengan Agum gitu ya? Padahal menurut saya ya, kalau di dalam Sumpah Prajurit itu ada poin kelima, menjaga rahasia tentara sekeras-kerasnya. Jadi figur Agum ini menjadi tanda tanya ketika terus menyuarakan kasus yang diperiksa dalam peristiwa ini. Yang diperiksa itu adalah Letnan Jenderal Prabowo Subianto, kemudian Mayor Jenderal Muhdi PR, dan juga Kolonel Infanteri Hairawan. Hairawan ini komandan grup 4 Sandiuda Kopassus waktu itu. Kemudian Muhdi PR ini adalah Danjen Kopassus, dan Prabowo Subianto sudah menjadi Panglima Kostrat. Ini terkait dengan tim Mawar ya. Ya, tim Mawar ini dipimpin oleh Mayor Bambang Kristiono. Artinya begini, Bang. Tim yang disebut dengan Dewan Kehormatan Perwira ini sekaligus memeriksa Pak Prabowo Subianto, Muhdi PR, dan Hairawan, sekaligus juga memeriksa tim Mawar. Persis. Jadi tim Mawar ini kemudian ini kan muncul kembali ketika Letnan Jenderal Jaka Budi Utama atau Joko Budi Utomo gitu ya, entahlah nama Jawa atau di Indonesia kan, menjadi Dirjen Bea Cukai. Ya. Jadi menurut saya sesungguhnya ya dari sisi karir militer itu rugi. Jaka Budi Utomo ini harus meninggalkan posisi militer. Dia bintang 3. Kesempatan untuk menjadi bintang 4 kan sebenarnya terbuka lebar. Jadi tentara sesungguhnya kalau ditempatkan di posisi bukan tentara, itu sebenarnya dia rugi. Apalagi ini dipaksa pensiun kan. Usia dia itu sekarang sekitar 57. Artinya kalau dia bintang 3 itu kan bisa sampai 62 tahun, masih 5 tahun lagi.
Ya, sementara untuk menduduki posisi Dirjen Bea Cukai, dia terpaksa dipensiunkan dan diganti menjadi P3K, pegawai dengan perjanjian kontrak gitu ya, Perjanjian kerja. perjanjian kerja, sorry. Dan itu nggak dapat pensiun. Sementara karirnya selesai. Sebenarnya tentara itu rugi juga kalau kemudian dioper menjadi sipil gitu loh. Oke, sebelum itu Bang, kita flashback lagi nih Bang, biar Oke. pendengar kita bisa ngikutin. Yang tadi yang diadilin waktu apa? Jadi yang Dewan Kehormatan Perwira mengadili para jenderal sampai kolonel ini. Iya, jadi 2 jenderal, 1 kolonel. Itu disidangkan lewat Dewan Kehormatan Perwira. Iya, betul. Oke, yang dimahmilkan. Nah, yang dimahmilkan itu adalah yang 11 orang. Iya, jadi yang menarik adalah ya Prabowo Subianto, Muhdi PR dan juga Herawan tidak dimahmilupkan. Nah, sehingga kekuatan hukumnya tidak kuat sesungguhnya. Tidak lewat mahkamah militer. Jadi kalau di militer itu kalau sudah perwira menengah, maka mahmilnya namanya mahmilup. Mahkamah militer luar biasa. Nah, kalau yang kapten-kapten ini ke bawah, mahmil saja, mahkamah militer. Nah, ini menjadi tanda tanya kekuatan hukumnya karena belum dimahmilupkan. Maka kemudian untuk Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat. Dengan hormat kan? Ya. Nah, dengan hormat artinya mendapatkan hak pensiun. Nah, Muhdi terus karirnya walaupun mentok di mayor jenderal. Herawan itu akhirnya dia harus pangkat kolonelnya sampai 14-15 tahun itu. Dari kolonel baru bintang satunya setelah 14 tahun, 15 tahun. Hukumannya menurut saya sudah sangat berat sekali. Kemudian Bambang Kristiono, ketua tim mawarnya, lulusan Akademi Militer 1985, dia harus dipecat. Mayor waktu itu ya? Mayor, iya. Dia dipecat dari dinas militer dan 2 tahun lalu sudah meninggal dunia. Nah, kemudian karirnya setelah itu ikut Prabowo ya, ikut Prabowo ya. Kemudian terakhir itu menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Nah, sempat itu ya. Kemudian yang berikutnya Kapten Infanteri Fozambi Sahrul Multazar itu dari Akademi Militer 1988A. Terakhir pangkatnya Mayor Jenderal sebagai kepala atau ketua Satuan Pengawas Universitas Pertahanan. Jadi sampai bintang 2. Karena ini kan dia sempat banding kan Bang? Sebelumnya kan juga dipecat. Betul. Akhirnya kan dihukum sekitar 1,5 tahun, sekitar 20 bulan lah rata-rata ya para kapten-kapten ini. Jadi sebenarnya hukumannya sudah inkrah di Mahkamah Agung ya. Nah, jadi kemudian yang ketiga itu Kapten Infanteri Nugroho Sulistyo Budi. Nah, ini yang non akademi militer dia. Dari Sekolah Perwira Prajurit Karir lulusan tahun 1991. Ini alumni UGM. Nah, yang sekarang menjadi Kepala Badan Siber Sandi Negara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Nah, lalu ada juga waktu itu Kapten Infanteri Untung Budiarto, ini Akademi Militer 1988A, terakhir itu Pangdam Jaya. Pangdam Jaya ya, yang sekarang jadi Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta, Transjakarta. Lalu ada Kapten Infanteri Dadang Hendra Yuda. Ini lulusan Akmil 1988B, terakhir Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan. Mayor Jenderal juga, ya kan? Lalu ada juga Kapten Infanteri Julius Selvanus, Akmil 1988B, sekarang menjadi Gubernur Sulawesi Utara. Oh, yang gubernur terpilih? Iya, terpilih. Terakhir itu Kepala Badan
instalasi strategis Kementerian Pertahanan dan juga asisten khusus Menhan Prabowo waktu itu. Ya, ya. Dan yang ketujuh itu ya Kapten Infanteri Jaka Budi Utama Ya. yang sekarang menjadi Dirjen Bea dan Cukai terakhir. Dulu namanya Joko Budi Utomo. Iya, pangkatnya Letnan Jenderal. Letnan Jenderal. Letnan Jenderal. Terakhir sebelum ini jadi Sestama Badan Intelijen Negara. Ini memang dari Sestama sekarang menjadi kepala Dirjen Bea dan Cukai. Iya. Ini sudah pensiun, Bang, ya? Dipaksa pensiun. Dipaksa pensiun. Karena Padahal perintah dari Bang Ginting, saya baca. Oh, aturan ya, oke. Ya. Jadi, Bang Ginting sangat keras itu, ya. Jadi yang terakhir itu Kapten Infanteri Foka-Nur Farid, lulusan Akademi Militer 1992, paling muda nih, paling junior, mengundurkan diri pada saat masih menjadi kolonel. Jadi sekarang menjadi ketua umum Garda Prabowo. Saya ingin mengatakan bahwa hukuman terhadap mereka itu menurut saya seharusnya kita harus lihatnya secara fair juga ya. Tunggu, Bang, yang Serka ini, Bang, Serka Sunario. Oh iya, ada betul. Ada Serka Sunario, ada Serka Sigit Sugianto, dan ada Sertu Soekardi. Ini di mana mereka? Nah, itu yang nggak kelacak. Ya kemungkinan di partai ya? Kemungkinan kan ini tidak dipecat. Kemungkinan juga sudah jadi perwira atau apa, tidak terpantau lagi ya. Nah, saya ingin mengatakan hukuman terhadap mereka itu sudah mereka jalani. Di penjara sekitar 1,5 tahun begitu ya. Karirnya terseok-seok begitu ya. Terseok-seok. Jadi sebenarnya hukuman sudah. Nggak adil juga kalau peristiwa ini terus-menerus kita angkat, kita ungkit begitu ya, seolah-olah itu dia menghadapi hukuman seumur hidup, kan nggak begitu. Jadi dia sudah mengalami hukuman, karirnya sempat terseok-seok, keluarganya juga terpukul kan, harus keluar masuk melihat suami, melihat bapaknya di tahanan. Nah, menurut saya ini adalah begini ya. Ketika Prabowo dihukum, semuanya menjauh dari Prabowo. Gitu ya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang setia kepada Prabowo Subianto. Karena itu sekarang dia mendapatkan buah dari kesetiaan itu. Sehingga Prabowo menjadi Menhan, mereka bisa sampai pangkat Mayor Jenderal, dan terakhir Nugroho Sulistyo-Budi jadi Letnan Jenderal, Jaka Budi Utama jadi Letnan Jenderal juga. Menurut saya masuk akal juga, bisa dipahami mereka mendapatkan kehormatan untuk menjadi elit-elit di militer. Dan nyatanya seperti Julius Selvanus juga bertarung dalam pemilihan gubernur Sulawesi Utara juga menang, artinya rakyat di Sulawesi Utara sudah memaafkan gitu kan. Sebenarnya nggak adil juga kalau kita tidak memaafkan orang sampai seumur hidup dan lain-lain. Saya kira secara militer mereka memenuhi syarat sehingga mereka bisa sampai perwira tinggi juga. Pertanyaan saya kan, banyak sekali di dalam yang namanya tubuh militer itu peristiwa-peristiwa yang katakanlah ditulis oleh media sebagai insubordinasi dan segala macam. Contoh, peristiwa 5 Oktober 1952 ya. Jenderal Kemal Idris mengarahkan moncong tanknya ke istana. Kenapa itu tidak berakhir dalam tanda kutip di dalam Mahmilu atau semacam dewan kehormatan perwira? Apakah itu dianggap bukan satu perlawanan atau upaya untuk kudeta dan segala macam? Iya, kan begini. Jawaban Presiden Soekarno, saya setuju dengan pendapatmu, tapi saya tidak setuju dengan caramu. Nah, kan gitu. Ini kan mereka protes kepada Presiden Soekarno karena parlemen dianggap turut mencampuri terlalu dalam urusan militer. Makanya itu tadi, Bambang Supeno, Kolonel Bambang Supeno
itu diperiksa dalam Dewan Kehormatan itu karena dia membuat surat mosi tidak percaya terhadap Nasution. Tetapi Kemal Idris nggak diperiksa. Tidak, tapi kan karirnya juga pada saat itu udah terkatung-katung gitu kan. Ya dia letkol kemudian luntang-lantung lah kira-kira nggak dipakai kan. Tapi setelah peristiwa di tahun 55, ini kan dampaknya adalah Nasution, kemudian TB Nasution, TB Simatupang, Gatot Subroto, itu kan mengundurkan diri dari dinas militer. Ya, mengundurkan diri akibat peristiwa itu. Dianggap kok Soekarno tidak berpihak kepada mereka gitu, padahal mereka adalah tokoh-tokoh militer yang membangun, yang membantu Soekarno segala macam. Toh akhirnya Soekarno merevisi pada tahun 1955 ya, Gatot Subroto dijadikan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution dijadikan Kepala Staf Angkatan Darat kembali. Ya kan seperti itu. Cuma TB Simatupang sudah marah kan, dia nggak mau lagi kembali ke dunia militer. Itu jenderal favorit saya, Bang. Oh gitu ya. Akhirnya memang Soekarno itu jengkel juga kepada ulah-ulah partai politik yang dianggap ini membuat instabilitas politik ya, yang kemudian dia perlu bekerja sama dengan tentara untuk menstabilkan situasi politik yang kemudian muncul dekret Presiden 59 juga itu kan karena dukungan dari militer begitu ya. Yang paling fatal kan sebetulnya apa yang disebut dengan PRRI Permesta. Iya. Di mana banyak sekali komandan-komandan tentara yang terlibat di dalam peristiwa ini. Iya. Tetapi kemudian dimaafkan. Iya. Artinya kita melihat misalnya Zulkifli Lubis, kata Muhammad Hatta kan ketika dia diminta oleh orang Minangkabau untuk bergabung, dijawab sama Hatta. Dia nggak ikut bergabung Hatta ke PRRI. Dia bilang bermamaklah kalian sama Simbolon, bermamaklah kalian sama Lubis, karena dianggap bagi Hatta itulah peperangan sesama orang Batak. Simbolon, Lubis lawan Nasution. Banyak lagi Bastian, Kolonel Bastian di Sumatera Selatan. Kemudian kita Alex Kawilarang segala macam. Ini kenapa nggak dianggap sebagai sesuatu yang katakanlah yang melebihi apa yang dilakukan oleh Tim Mawar? Ya, situasi politik itu kan dinamika politik dilihat dari kepentingan penguasa juga pada saat itu. Ya, artinya pada saat Tim Mawar itu kan mereka menganggap Bambang Kristiono dan lain-lain menganggap bahwa ada aktivis mahasiswa radikal kiri yang kemudian dianggap mengacaukan stabilitas nasional. Maka mereka berinisiatif mengambil aktivis-aktivis kiri itu. Nah, kalau kira-kira waktu itu misalnya Presiden Soeharto masih berkuasa, ya dia saya kira tidak akan diadili kan gitu. Tapi ketika rejim berganti ya diadili. Ya itulah dinamika politik kan seperti itu. Antara pahlawan dalam tanda petik dan pengkhianat tanda petik itu kan tipis bedanya. Kalau menang jadi pahlawan, kalau kalah ya jadi pengkhianat kan kira-kira gitu. Nah di dalam kasus PRRI Permesta kan sesungguhnya kalau Zulkifli Lubis itu memang yang menolak keberadaan Bambang Utoyo yang menggantikan Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Karena yang paling layak untuk menjadi kasat waktu itu adalah Zulkifli Lubis. Karena dia wakasat gitu ya. Bambang Utoyo tidak diterima. Makanya tidak boleh sesungguhnya di militer tiba-tiba orang yang track record-nya kurang kurang senior dan reputasinya kurang bagus tiba-tiba naik, itu bisa menjadi masalah. Persaingan di situ kan. Sehingga waktu itu Mabesat itu betul-betul dikuasai Zulkifli Lubis. Ini kan Bapak Intelijen Indonesia bisa dibilang. Sehingga Bambang Utoyo yang dilantik oleh Presiden Soekarno pun mau masuk Mabesat nggak bisa. Nggak bisa. Nah, karena dilantiknya itu di tempat lain. Iya. Bahkan pelantikannya bukan dengan korps musik ABRI atau TNI, pakai korps musik
pemadam kebakaran kan Ya. di istana itu kan heboh. Makanya kalau ada konflik militer itu harus betul-betul di-manage dengan baik. Kalau kita, Bung Indra, sipil ribut, paling kita timpuk-timpukan batu gitu kan. Tapi kalau militer yang ribut, punya senjata, seperti peristiwa 74, maka lahirlah malari kan. Ya, ya. Peristiwa 15 Januari 1974 antara Ali Murtopo dengan Jenderal Sumitro kan Ya. begitu. Ali Murtopo, Sujono Ahmad Dhani berhadapan dengan Jenderal Sumitro. Nah, itu kan yang harus dikelola, di-manage. Presiden harus bisa mengelola itu. Nah, dalam kasus PRRI Permesta menurut saya ini otonomi daerah yang terlalu cepat karena protes bukan kepada negara tapi protes kepada pemerintahan Presiden Soekarno. Soekarno. Ya. Dan itu juga mereka ada kesamaan PRRI itu dengan TNI karena sama-sama anti PKI begitu PKI. Ya. Begitu juga dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang akhirnya mengundurkan diri dari kasus itu gitu. Tidak sependapat dengan Presiden Soekarno yang waktu itu dekat dengan PKI sementara TNI dan PRRI ini tidak sepakat. Mereka kan lebih ingin hasil dari daerah itu tidak dominan diserahkan ke pusat. Mereka hanya mendapatkan 10 atau 15%. Jadi ini memang otonomi daerah yang kecepatan. Maka pada era reformasi, kata pemberontakan itu kan dihapus, jadi pergolakan. Sehingga tokoh-tokohnya justru menjadi pahlawan nasional, kan begitu. Ya, ya. Nah, jadi sekalipun ada yang ditangkap, seperti Natsir, Buya Hamka, seperti termasuk Mukhtar Lubis kan? Iya, betul-betul. Jadi dinamika politik saat itu bisa naik turun dan Soekarno akhirnya juga menyadari, oh ini butuh juga perimbangan. Soekarno membutuhkan perimbangan dari militer juga yang akhirnya ujung-ujungnya dia kelabakan juga menghadapi komunis. Di satu sisi Soekarno juga perlu PKI untuk mengimbangi angkatan darat. Itulah segitiga kekuasaan pada era itu antara Soekarno, Angkatan Darat, dan juga Partai Komunis Indonesia. Lalu pada Orde Baru, itu makin dimanfaatkan dengan dui fungsi. Oke, kita nggak bicara masalah dui fungsi. Artinya Abang ingin melihat bahwa sosok-sosok alumni tim Mawar ini, itu muncul sebagai profesional sekarang. Sebagai orang yang katakanlah menempuh kehidupan sesuai dengan protap yang ada, sesuai dengan undang-undang. Misalnya, tadi Jaka Budi Utama. Iya. Artinya dia mengambil posisi lebih sebagai birokrat ketimbang dia melanjutkan karir militernya. Iya, saya kira ada dilema dalam diri Jaka Budi Utama itu. Dia sudah jadi Sestama BIN, bidang dia adalah intelijen negara. Tapi kan seperti itu, TNI kalau sudah diperintah begitu ya, maka dia harus laksanakan. Sama dengan tim Mawar. Ya dia nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Karena dia diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap para aktivis, ya dia tangkapi. Perintah kan harus. Sama dengan sekarang. Nah, saya kira Prabowo Subianto percaya betul kepada Jaka Budi Utama karena loyalitas kesetiaannya sejak mereka menjadi perwira pertama, makanya mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan sekarang di Bea Cukai. Bea Cukai itu kita tahu beberapa pelabuhan laut dan pelabuhan udara di situ kemudian menjadi tempat mafia. Bagaimana proses impor, proses ekspor, dokumennya dipalsukan, yang harusnya penerimaan pajak dari situ tidak didapatkan. Nah, saya kira ini ada tugas-tugas khusus yang diemban oleh Jaka Budi Utama yang tidak ringan karena dia harus juga berhadapan dengan mafia-mafia yang bekerja sama, baik itu pengusaha, perusahaan, juga oknum-oknum. Kan beberapa kali kejaksaan juga menangkap oknum-oknum bea dan cukai, baik yang di pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan lain-lain. Ya, terutama
barang misalnya untuk impor dimanfaatkan, dijual belikan untuk kepentingan. Bahan ekspor tidak dikirim tapi dimanfaatkan sini. Inilah yang Termasuk bottleneck di pelabuhan ya, bottleneck ya. ya betul. Jadi sepertinya ini yang akan menjadi tugas dari Jaka Budi Utama sebagai orang intelijen gitu kan. Jadi tugasnya lebih pada pengawasan. Dan kebetulan saya ketemu beberapa hari yang lalu di sebuah undangan pesta perkawinan. Saya tanya, apa nih yang mau dikerjakan? Bang, saya mau naik haji dulu. Setelah itu baru saya pelajari. Ya, orang udah mau naik haji, masa kita tanya-tanya lebih dalam. Nah, saya kira kita percayakan saja dulu dengan hak prerogatif presiden untuk menempatkan orang-orang ini. Yang penting aturan Undang-Undang TNI-nya tidak disalahartikan, dia sudah juga dipensiunkan secara dini, walaupun masih 5 tahun lagi, dan nantinya kalau situasi normal, ya harus juga sebaiknya dikembalikan ke orang-orang profesional di ASN Bea Cukai yang meniti karir dari bawah. Karena saya kira ini sudah stadium 3,5 gitu, pilihannya adalah diamputasi atau mati. Jadi kira-kira penempatan Jaka Budi Utama di Bea Cukai itu untuk mengamputasi situasi stadium 3,5 menjelang 4 itu. Artinya mafia, korupsi, mafia hitam, mafia dokumen dan lain-lain di Bea Cukai yang harus ditumpas ya. Yang pilihan Prabowo mungkin orang-orang yang ada di Kementerian Keuangan tidak cukup cakap untuk melawan situasi yang abnormal di Bea Cukai. Ibarat Kapten Amerika nih Bang, dalam Avengers. Kapten Amerika itu kan komandan daripada Avenger. Dan dia punya tameng. Tim Mawar, kalau dilihat lagi, memang jumlahnya cuma 11 orang. Iya. Dan di bawah grup 4 ya. Iya. Tetapi karena pangkat mereka mayor, kapten, itu artinya apa Bang? Berapa mereka punya anggota, anak buah? Ya. Yang artinya yang tidak diproses, karena memang 2 ke atas, 2 ke bawah. Iya, ini kan saya kira ini orang-orang pilihan ya. Mengapa mereka diminta menjadi bagian dari tim Mawar? Kan untuk menghadapi untuk menghadapi mahasiswa dan aktivis yang pendidikannya tinggi, maka dia harus mencari orang-orang yang setara. Berarti orang-orang ini kan kapten semuanya. Kan kapten. Dan rata-rata infanteri. Ya, memang di Kopassus itu mayoritas infanteri. Nah, kemudian bukan Zeni ya, bukan Zeni ya. Iya, kemudian pelaksananya kebetulan ya sersan-sersan itu 2 sersan kepala, 1 sersan 1. Kalau di militer kan pangkat kapten itu adalah pangkat tertinggi di perwira pertama. Dia sebagai komandan kompi ya. Komandan kompi. Kompi itu artinya membawa sekitar 100 orang. Kalau ada 10 itu kan kira-kira 100 kali 10 ada 1000 gitu kan. Nah ini mereka di bawah kebetulan komandan grup 4 Sandi Yuda waktu itu, Kolonel Infanteri Herawan. Dan Herawan ini memang kesayangannya Prabowo Subianto. Ini kan saya mengikuti ya, Herawan itu menggantikan Adel Gustimego yang gugur di Papua. Sebagai wartawan saya betul-betul meliput peristiwa-peristiwa itu. Dari mulai peristiwa Dewan Kehormatan Militer yang dipimpin oleh Faisal Tanjung Santa Cruz, awal-awal saya menjadi wartawan. Kemudian Mapenduma. Iya, itu 96. 96 Mapenduma, artinya setahun sebelum tim Mawar ada. Iya. Abang berarti udah dekat sekali dengan komponen militer ini ya? Iya, liputan-liputan termasuk ikut dalam liputan operasi pembebasan sandera Mapenduma. Jadi di situ kan ada peristiwa Adel Gustimego yang gugur, kemudian Herawan menggantikan. Herawan itu the rising star waktu itu, bahkan melampaui Pramono Edi Wibowo yang iparnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anaknya Sarwo Edi. Orang yang terkenal pada saat itu, calon pemimpin TNI yang ternyata kemudian ada kasus
seperti itu Herawan harus berakhir dengan pangkat Mayor Jenderal. Ketika Theis Eluai meninggal, Mm-mm. saya kebetulan beberapa hari kemudian datang ke sana. Saya ikut sidang Dewan Adat Papua yang pertama Mm-mm. di Sentani, satu-satunya ya, Mm-mm. yang berkulit penjajah. Mm-mm. Selainnya Papua semua. Mm-mm. 400 lebih kepala suku hadir di Sentani. Nggak ada tentara karena Mm-mm. lari semua. Nah, saya napak tilas itu. Nah, di mana dia diambil dan di mana dia dibunuh. Mm-mm. Kan juga terlibat salah satu unit militer. Itu Iya. kenapa tidak ada persidangan? Ya itu kebijakan pimpinan TNI aja. Apakah harus ada DKP atau apa, yang jelas orang-orang ini kan juga menurut saya itu ya, tugas negara. Kalau kemudian bisa dijelaskan bahwa itu ada tugas negara, mungkin clear. Ada proses, tapi ada proses peradilan, tapi bukan peradilan yang seperti tim mawar maksud saya. Ya, Artinya mereka itu nggak dianggap sebagai mungkin melakukan yang kesalahan-kesalahan apa. Yang mau saya tanya itu menghadapkan ke Mahkamah Militer atau Dewan Kehormatan Perwira itu adalah peristiwa politik dalam tanda kutip, politik hukum yang kelihatannya lebih lebih mencederai ketimbang kejadian-kejadian seperti tadi. Bahwa mereka dihukum memang ada yang dipindahkan segala macam, turun pangkat. Tetapi itu pidana militer biasa. Dalam Dewan Kehormatan Militer yang dipimpin Faisal Tanjung itu kan peristiwa Santa Cruz itu menjadi isu dunia. Sehingga Indonesia perlu menjelaskan kepada dunia. Karena sebelum ada DKM ada namanya Komisi Penyelidik Nasional yang melibatkan para jaksa dan segala macam. Pak, lupa ya? Belum waktu itu, saya lupa itu. Iya. Jadi rekomendasi dari Komisi Penyelidik Nasional itu kemudian dijawab oleh TNI, waktu itu Panglima ABRI-nya Jenderal Trisutrisno, Kepala Staf Angkatan Daratnya Jenderal Edi Sudrajat membentuk Dewan Kehormatan Militer itu untuk menjelaskan kepada dunia internasional posisi TNI itu seperti apa dalam kasus ini. Dan sudah dijelaskan, akhirnya ada yang harus dihukum, dipecat dan segala macam. Tapi yang menarik adalah kedekatan antara Faisal Tanjung dengan Sintong Panjaitan itu kan sudah sejak peristiwa PKI gitu kan. Mereka lah yang memimpin penyerbuan ke gedung RRI. Mereka lah yang menyerbu ke Halim dan segala macam, dipimpin oleh Faisal Tanjung sebagai komandan Kompi, sebutannya Kompi Tanjung, Sintong Panjaitan sebagai komandan peleton RPKAD waktu itu. Sangat dekat. Juga operasi di Lembah X itu bersama juga. Kebetulan saya kan salah satu penulis bukunya Faisal Tanjung, jadi bisa mewawancari beliau seperti apa peristiwa-peristiwa ini, termasuk peristiwa Tim Mawar ini. Waktu itu kan Faisal Tanjung sebagai Panglima ABRI waktu itu dia bilang, saya tidak memerintahkan dalam kasus ini untuk menangkapi tokoh radikal kiri gitu kan. Nah ini kan memang menurut saya bagian dari geopolitik dunia yang kemudian akhirnya berimbas ke Indonesia kan. Mulai dari ada Glasnost, Perestroika tahun 91 ya. Iya. Gorbachev, Uni Soviet bubar. Iya, betul. Bosnia, betul. Serbia, betul. Pak Harto ke sana tanpa pakai pakaian anti peluru. Ada peristiwa Bredel. Ada 94. Ada peristiwa 27 Juli 96. Ya. Itu kan dalam kacamata analisis intelijen pada saat itu kelompok-kelompok kiri memanfaatkan situasi itu, membonceng peristiwa-peristiwa itu. Maka dianggap kelompok radikal kiri ini harus diamankan. Itu kan kira-kira analisis mengapa Tim Mawar dibentuk seperti itu. Jadi
penculikan-penculikan atau penangkapan-penangkapan itu juga tidak bisa dilepaskan dari geopolitik internasional pada saat itu. Apalagi dalam kacamata militer kemungkinan pada saat itu biasanya komunis itu bergerak dalam durasi 2 dekade. 1926 era kolonial Belanda, masuk ke 1948 peristiwa PKI Madiun, lalu 1965 peristiwa G30 SPKI, maka kemungkinan juga masuknya di tahun 80-an itu, sekitar 80-an. Tapi pecahnya ternyata di 1996 begitu ya. Tapi kita lihat dulu Bang, yang peristiwa 80-an Bang. Iya. Saya mau cek lagi nih, dari kalangan aktivis kita kan banyak diinformasikan, apalagi para aktivis ya. Ada peristiwa Kedung Ombo, ada peristiwa Tanjung Priok, dengan Pak Tri ya. Iya. Kemudian ada peristiwa Garuda Hitam di Lampung. Bang Hendro Priyono. Iya. Artinya saya mau katakan di sini adalah peristiwa-peristiwa seperti ini kan tidak mendapatkan satu stigma yang senegatif Timawar. Nah, saya ingin mengatakan, jadi yang disebut dalam tanda petik ekstrim kanan, ekstrim kiri itu tidak berdiri sendiri. Kan peristiwa kanan itu tidak lepas dari peristiwa revolusi di Iran, revolusi Islam Iran, di mana kelompok kanan kemudian dianggap mendapatkan dukungan dari kelompok internasionalnya, maka ada peristiwa Woyla kan, 1981 kan. Warsidi di Lampung ya? Iya, kemudian ada peledakan di Borobudur segala macam, Warsidi dan lain-lain. Situasinya betul-betul Indonesia itu pada saat itu menurut saya menghadapi yang namanya kelompok kanan dan kelompok kiri, sehingga Eki, Ela. Iya. Ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan ekstrim lainnya. Iya. Karena saya penatar P4 Bang. Oh gitu. Saya lulusan Lemhanas tahun 95. Iya. Jadi seperti itu, dan orang-orang seperti Sintong Panjaitan juga ada jasanya luar biasa, walaupun akhirnya harus apes dalam tanda petik dalam peristiwa Santa Cruz. Padahal ini kan calon pimpinan TNI masa depan, tapi harus berakhir karirnya. Sintong Panjaitan juga yang memimpin pasukan dalam menumpas operasi penyanderaan di pesawat Garuda Woyla, walaupun kakinya terpincang-pincang, masih pakai stroke ya, tongkat gitu, dia mimpin. Nah, jadi memang ironi sebenarnya kasus-kasus ini. Sama Prabowo juga dianggap the rising star, mau jadi pemimpin TNI masa depan, karirnya harus berakhir di peristiwa itu. Santa Cruz kalau kita mau lacak, itu apakah memang dipesan oleh luar negeri, katakanlah CIA, Bang? Ya, saya kira begini ya. Karena kita masuk, kalau saya kan melihat kita masuk tahun 75 masuk Timur Leste itu karena Amerika. Dan kendaraan tempur yang kita pakai di sana juga bikinan Amerika. Iya. Orang bahkan tentara kita yang dikirim ke sana nggak bisa pakai kendaraan itu. Bung Indra, artinya begini. Kemudian pas kan Santa Cruz, Amerika udah angkat tangan, dia butuh korban. Iya. Lalu muncul tekanan supaya ada mahkamah militer ini. Ya, saya kira pasti ada tekanan. Kan sebelumnya memang ada rencana turis dari Portugal masuk ke Timur Timur, karena Timur Timur kan bekas koloninya daerah jajahannya Portugis. Ya. Jadi begini. Pada saat Indonesia merdeka, untuk menentukan wilayah Indonesia itu apa? Wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, makanya itu menjadi Indonesia. Sebenarnya ada juga yang Muhammad Hatta katakan, daerah-daerah lain yang masih ada hubungannya dengan Indonesia, yang itu kan satu rumpun Timor kan, Timor Barat Indonesia, Timor Timur ya jajahan Portugis kan. Kecuali soal Papua ya. Hatta nggak sepakat dengan Papua. Nah,
Sepakat juga. Jadi satu ketika nanti apabila saudara kita itu ingin bergabung dengan kita, maka kita bisa membantu. Timur Timur kan begitu, dilalui dengan partai-partai UDT, Apodeti, yang kota Trabalista, yang ingin bergabung dengan Indonesia, maka kita bantu. Ini saudara kita, rumpun bahasa Tetum, tetangga dengan NTT segala macam. Maka kita ambil, dan waktu itu juga ada perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet yang komunis. Kebetulan Partai Fretilin itu yang berkuasa di Timur Timur, pemenang pemilu begitu, afiliasinya lebih ke komunis. Maka Amerika Presiden Gerald Ford waktu itu berkunjung dulu ke Indonesia. Setelah dia meninggalkan Indonesia, sudah sampai Jepang, baru pasukan kita masuk ke Timur Timur. Itu mendapatkan dukungan dari Amerika. Nah, ini kan betul setelah peristiwa lepasnya Uni Soviet pecah begitu ya, 91, ya dianggap juga kepentingannya beda lagi. Maka kemudian Amerika itu ya celaka aja di situ kan, kita kalau berafiliasi dengan negara-negara seperti itu, dia pecah belah kita, sehingga ini bagian dari menurut saya geostrategi internasional, ingin memecah supaya Timur Timur itu lepas dari Indonesia. Dan itu dimulai dengan ke Santa Cruz sebagai satu ya katakanlah Israel sekarang. Banyak sekali tindakan-tindakan keji ya. Tapi kalau ada desakan dari Amerika Serikat, ini akan menjadi kejahatan kemanusiaan. Iya, memang kejahatan kemanusiaan. Kalau Israel itu kan memang penjajahan. Sekarang dia mengklaim ingin mencaplok tepi barat. Kalau Inggris dan Prancis mengakui Palestina, kan begitu. Ini memang salah satu penjajahan di dunia yang antara lain adanya di sana, di Palestina itu. Nah, kembali ke kasus Santa Cruz ini kan memang sudah mulai ada yang menginginkan pro kemerdekaan, antara pro kemerdekaan dan pro integrasi. Di sini kan yang akhirnya ujungnya salah kita mengambil keputusan, begitu ya. Akhirnya melalui referendum lepas. Ini kan cikal bakal. Makanya peristiwanya 91 akhir, itu November. Maka Dewan Kehormatan Militernya juga dibentuk di ujung akhir 1991, dibentuk lagi bekerjanya pada tahun 1992 itu, yang kemudian mengangkat Faisal Tanjung sebagai komandan Sasquad, naik menjadi Kasum Abri, lalu jadi Panglima Abri begitu. Nah, kalau dari nama ini, Bang. Iya. Dalam peristiwa Santa Cruz 91 ada nama Sintong Panjaitan. Iya, betul. Kemudian dalam peristiwa Dewan Kehormatan Perwira ada nama Prabowo Subianto. Dua-duanya adalah orang yang sangat berjasa di dalam proses katakanlah operasi militer yang terjadi di Timur Timur. Iya. Apa yang mau katakan di sini? Kenapa seolah-olah ini diincar? Ya, itu risiko Kopassus seperti itu ya. Jadi rata-rata ini kan Kopassus tugasnya tugas yang tidak bisa dilakukan oleh tentara reguler, tentara umumnya dilakukan oleh ini. Risikonya tinggi kan. Sama dengan penumpasan PKI. Itu kan ujung tombaknya juga Kopassus, RPK waktu itu. Bagaimana Siliwangi ya? Iya. Bagaimana Faisal Tanjung yang diperkirakan dulu akan menjadi the rising star, akhirnya betul juga. Jadi memang sudah kelihatan pada saat komandan kompi, komandan batalion itu akan menjadi elit, menjadi pemimpin. Sesungguhnya di militer itu sejak di akademi itu udah kelihatan. Ini calon jenderal nih, ini calon jenderal, ini calon elit. Sama dengan itu tadi, Sintong Panjaitan, kemudian juga Warau kan yang harus gugur seperti ini. Artinya gugur dalam karir militernya ya. Ya sama dengan Prabowo Subianto. Ya hukumnya hukum alam mungkin, Bung. Kalau kita lari cepat, kemungkinannya cepat sampai, tapi kemungkinannya juga cepat jatuh. Tapi yang saya mau katakan, mereka kan dipilihan, Bang, untuk bertugas di Timur Leste ini kan nggak semua. Betul. Nggak semua infanteri. Betul. Nggak semua Kopassus. Iya. Ini orang-orang yang terpilih dan
mungkin nggak sampai 10 jari. Iya. Orang-orang yang katakanlah punya jejak peperangan yang di Timur Leste. Artinya kenapa orang-orang ini yang kemudian lagi-lagi menjadi Iya, korban? kan ini kan bersamaan juga dengan ada konflik elit di militer waktu itu. Oke. Persaingan antara Prabowo. Ini kalau orang sudah bintang 3 kan ingin bintang 4 kan begitu. Yang bintang 4 ingin juga mempertahankan posisinya. Jadi dalam tanda petik konflik antara Prabowo dengan Wiranto itu nampak sekali. Nampak sekali ya, persoalannya Ya. juga apakah selain tim Mawar ada tim lain yang melakukan kerja itu? Kita nggak tahu. Karena orang-orang ini masih hidup dan segala macam. Mereka lah yang tahu sesungguhnya. Ini nggak bisa dilepaskan dari konflik elit antara Prabowo Subianto dengan Wiranto pada saat itu. Dan yang menarik itu tadi yang saya bilang. Dari semua Dewan Kehormatan 1952, Dewan Kehormatan Militer 1991-92, Dewan Kehormatan Perwira 1998 ini, nggak ada yang bersuara terus-menerus. Kalau di Dewan Kehormatan Perwira, jadi dalam sejarah militer nih, cuma Agung Gumelar yang paling banyak berkicau bicara masalah isi daripada pemeriksaan. Kan seharusnya ini rahasia militer. Harusnya rahasia militer dijaga sekeras-kerasnya, itu perintah dari Sumpah Prajurit. Kan menjadi menarik. Sekarang tidak lagi bicara tentang ini pada saat akhirnya mendukung Presiden Prabowo yang dulu dalam tanda petik black campaign atau negatif campaign selalu dilakukan Agum terhadap Prabowo. Kan unik seorang Apa Agung karena Agung Gumelar juga pernah menjadi tahun 2004 wakil presiden? Calon wakil presiden kan dia juga maju. Oh iya, jadi akhirnya kan kita lihat ini kepentingan politik gitu, kepentingan politik praktis dan lupa dengan politik negaranya pada saat dia menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira. Kok SBY juga tidak bicara, ya kan? Kenapa kemudian Yusuf Kartanegara juga tidak bicara, Fahru Roji tidak bicara, Jamari Caniago, bahkan Subagio HS nggak bicara. Dari 7 itu kan cuma Agung yang bicara. Nah sementara yang di Dewan Kehormatan Militer 1992 nggak ada yang bicara tuh semuanya. Udah selesai. Faisal Tanjung cukup, udah selesai semuanya. Ini urusan tanggung jawab, tidak perlu dibeberkan hasil pemeriksaan terhadap orang-orang yang diperiksa itu kan banyak menurut saya. Jadi akhirnya tidak bisa dilepaskan. Tim Mawar selalu dikait-kaitkan dengan kayak ritual politik gitu loh. Setiap menjelang pemilu dan pilpres namanya dimunculkan. Ini kasus Jaka Budi Utama dikait-kaitkan. Menurut saya juga apalagi kemudian ada kemarin ada tulisan opini dari seorang mahasiswa S2 UI yang menulis tentang itu, kayaknya dikait-kaitkan juga dengan peristiwa ini tim Mawar. Menurut saya sepertinya ingatan publik itu dibawa ke sana untuk mengatakan ini menyeramkan loh Jaka Budi Utama di Dirjen Bea Cukai. Saya kira framing seperti itu juga nggak boleh harusnya ya. Fair aja, profesional aja begitu. Karena tahun 90-an itu memang tahun yang banyak sekali pergolakan. Iya. Banyak sekali karena terjadi patahan sejarah ya. Tapi kemudian tahun 2000, iya. 98, 99 udah terjadi perubahan kekuasaan. Tapi 2004, ini orang-orang ini kan maju bang. Ya betul. Jadi maju berpolitik. Artinya dan jaraknya 98 dengan 2004, itu kan 6 tahun. 6 tahun dan mereka kan mulai campaign sejak tahun 2003. Saya tahu Pak Wiranto peserta konvensi. Iya. Saya ikut kemana-mana tuh. Pak Wiranto, Pak Prabowo, Bang Ical, segala macam, Pak JK mundur ke belakang, segala macam, ada Pak Surya Paloh dan masuk ke 3 besar itu kan mereka bertiga ini. Pak Wiranto yang menang, Bang Ical sama Prabowo. 3 besar gitu kan. Konvensi Partai Golkar. Tapi kan kemudian 2004 kan Agung Gumelar maju. 2000 Pak Wiranto maju. Iya. Jadi rivalitas politik ya. 5 tahun itu, fase 5 tahun itu kan sangat singkat, Bang. Betul, betul.
Jadi menurut saya begini, kan 2004 kebetulan Agung menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Hamzahas, Ya, ya. kan? Megawati sebagai calon presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Bukan, Megawati dengan Hasyim Muzadi. Oh iya iya iya, Hasyim Muzadi. 2009 baru ya. Ya, ya, dengan Hasyim Muzadi. Kemudian Wiranto Dengan berpasangan Solahuddin Wahid. Ya. Jadi Amin Rais dengan Siswono, Yudostodo. Ya, rivalitas. Ya. Seharusnya menurut saya rivalitas tidak perlu membuat black campaign terhadap lawan-lawan politik. Fair saja program, apalagi kayak peristiwa-peristiwa itu di apa namanya, diobok-obok terus gitu ya. Menurut saya seharusnya ya elit-elit TNI yang kemudian juga sudah purnawirawan, dia mestinya menunjukkan kesatriannya gitu loh. Abang kayak lagi khotbah. Oh, siap. Kalau menyampaikan itu. Tapi saya ingin Abang membuat analisis sedikit. Iya. Apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo dengan menempatkan misalnya Jaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai. Pengalaman dia sebagai sestama, ini kan orang nomor 2 di Badan Intelijen Negara. Sebetulnya orang nomor 2 di sebuah apa? Ada wakilnya kan masih ada. Jadi orang ketiga. Oh, sestama kan sebetulnya orang yang paling penting, sama dengan sekjen. Iya, iya. Artinya sama dengan sekda. Sebetulnya dia kepala kantornya. Kalau ketua itu kan kepala itu kan apa ini? Iya, tapi yang iya. Sebagai sestama dia yang mengurus semuanya. Iya. Dari deputi, direktur 1, direktur 2 segala macam banyak sekali. Apa yang mau diburu sama Pak Prabowo dengan bea cukai? Jadi ada 2 dari tim Mawar ini yang masih dipercaya Presiden Prabowo dalam pemerintahan pusat. Ya. Yang pertama itu tadi, Letnan Jenderal Nugroho Budi Sulistyo itu menjadi Kepala Badan Siber Sandi Negara. Ya, Badan Siber Sandi Negara. Artinya jangan main-main ya, bohong-bohongan, hoax-hoax segala macam siber itu bisa diungkap. Jadi ada tugas dari Prabowo Subianto kepada Nugroho Budi Sulistyo ini, karena dia megang mau judi online kayak mau apa online mau apa fufu-fafa juga mau bisa diungkap. narkotik segala macam yang yang berbau menggunakan cyber kira-kira lu mau bohong nih, orang kepercayaan gue taruh nih di sini kan, kira-kira gitu ya. Lu mengaku nggak punya duit, padahal ini diblokir lu ada segini, katakan begitu ya. Kemudian juga di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ini PNS yang uangnya gajinya paling banyak kan di situ. Berbeda dengan PNS lain ya. Kementerian Keuangan kan beda. Belum lagi kemudian bea cukai itu uangnya juga banyak. Jangan coba-coba melakukan korupsi di situ, menyalahgunakan kekuasaan untuk mengambil dokumen ekspor, impor dan lain-lain, kerjasama dengan mafia hitam. Nggak bisa. Di situ sudah ada Jaka Budi Sulistyo, kira-kira begitu. Jaka Budi Utomo, sorry. Artinya 1 minggu saja keran impor dibuka secara ilegal, itu akan menghancurkan banyak hal ya Bang ya. Iya. Jadi saya ingin mengatakan dalam kasus minyak, dalam kasus minyak goreng yang dijual keluar, kan ada tersangkanya. Dan kemudian dalam kasus bawang putih. Iya. Banyak sekali. Jadi begini. Atau yang menghancurkan para petani dengan beras impor. Betul. Ilegal. Betul. Oke. Nah, jadi sebenarnya Presiden Prabowo ini sedang membersihkan korupsi yang dilakukan selama 10 tahun kemarin, era Presiden Jokowi. Kan baru saja juga ditangkap nih staf khusus Menteri Pendidikan, ya kan? Di situ. Makanya ini juga bagaimana 9,9 triliun. Betul, barang impor, barang ekspor. Ini kan besar betul penerimaan negara dari pajak maupun non pajak dari Kementerian Keuangan. Jadi menurut saya ini Sri Mulyani juga sedang dipantau oleh Presiden Prabowo. Lo jadi Menteri Keuangan ternyata banyak juga nih bocor seperti ini. Jadi Anda nggak bisa, harus di backup. Anda kalau main-main juga, tunggu saja keputusan-keputusan Prabowo untuk melakukan reshuffle di mana-mana.
Sama dengan kasus judol, pinjol, benjol, atau apapun, pasti akan diungkap lewat Badan Siber Sandi Negara yang sekarang digawangi oleh mantan Timawar juga. Pertanyaan terakhir, Bang. Iya. Abang lebih suka mawar berduri atau mawar sedap malam? Waduh, Nggak ada yang kalau lagu dangdut, Mawar Merah. mawar merah. Siapa? Siap. Sobat Madilog, saya tadi mencoba untuk naik kapal. Artinya kita agak berombak tadi kan, masa kini, masa lalu, kita kembalikan lagi ke masa kini. Tentu bagi para peneliti, netizen yang aktif akan bisa mencari hubungannya, apa yang kita bicarakan. Tetapi bagi generasi baru, generasi yang mungkin baru mendengar, perlu seperti makanan bergizi gratis, dihidangkan dan langsung dimakan ya, sekalipun ada juga yang keracunan ya. Tapi saya mencoba tadi untuk berombak itu supaya nggak ada yang keracunan dengan informasi kita tentang Timawar. Kita ingin mengungkap sedetail-detailnya, dan dari satu informasi, dari satu podcast saja, nggak perlu lagi melihat ke yang lain. Dan tentu ini juga dan saya tetap nggak ingin Bang Slamet Ginting untuk menjadi seorang ustadz gitu, yang memberikan tausiah di mana-mana. Dia harus tetap menjadi Slamet Ginting yang analisis yang tajam, dan kita tunggu dalam episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bang. Terima kasih, Bung Indra.